Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar lagi mengenai psikologi industri dan organisasi. Hari ini kita akan membahas mengenai komunikasi, khususnya komunikasi di dalam kelompok. Kalau kita ngomong komunikasi, artinya ini adalah komunikasi yang terjadi di dunia industri dan organisasi. Ya, kenapa sih, komunikasi itu sangat penting untuk dipelajari dan dikaji, karena memang komunikasi itu sangat, signifikan. Berhasil atau tidaknya sebuah, organisasi itu salah satunya dipengaruhi oleh komunikasi, baik nggak komunikasinya. Mungkin teman-teman pernah tahu bahwa, eee di dalam sebuah organisasi yang mungkin teman-teman pernah ikuti, itu, tidak ada, komunikasi yang baik. Sehingga ketika ada informasi, ada yang tahu, ada yang enggak, begitu. Kemudian ketika ada, informasi yang baru, yang harus cepat, itu sulit untuk dilakukan gitu, karena komunikasinya nggak baik. Ini yang menunjukkan bahwa komunikasi itu memang penting dalam sebuah kelompok maupun organisasi. Jadi apa yang dimaksud, komunikasi kelompok? Komunikasi kelompok itu adalah komunikasi yang dilakukan untuk kepentingan kelompok, di dalam kelompok, dan dilakukan oleh kelompok, gitu. Jadi, eee, komunikasi kelompok ini bisa menggambarkan mengenai ya komunikasi yang ada di dalam organisasi gitu. Berbeda dengan ketika kita berkomunikasi dengan, sahabat kita gitu ya. Nah, secara, teori, makna dari komunikasi kelompok adalah suatu pesan yang disampaikan oleh anggota kepada anggota yang lain dengan tujuan mempengaruhi perilaku anggota yang lain. Contohnya begini, ada rapat. Kemudian ada hal yang harus disampaikan. Ini namanya komunikasi kelompok. Kenapa? Di dalam rapat itu kan ada pesan yang ingin disampaikan agar semua anggota itu tahu. Atau misalkan ada pengumuman meskipun itu satu arah ya, karena komunikasi di dalam kelompok itu tidak harus dua arah, saling berbalas. Komunikasi satu arah juga bagian dari komunikasi kelompok jika itu memang tujuannya adalah untuk kelompok. Eh, Misalkan ada pengumuman penting dari atasan kita, kemudian kita semua dikumpulkan untuk bisa mendengarkan pengumuman itu. Itu namanya juga komunikasi kelompok. Atau misalkan kita sedang rapat dan kita pengen menentukan sesuatu hal untuk diambil yang itu adalah hasil dari keputusan bersama. Jadi semua ikut berbicara. Ini juga komunikasi kelompok. Jadi yang namanya komunikasi kelompok itu tidak terbatas apakah hanya siapa untuk menyampaikan ke siapa, tapi bisa bisa apapun bentuknya. Nanti itu akan kita pelajari lebih jauh. Intinya komunikasi kelompok itu adalah pesan yang disampaikan untuk tujuannya mempengaruhi perilaku anggota lainnya, gitu. Nah, kemudian, di dalam melakukan komunikasi kelompok itu ada yang baik, ada yang enggak. Ada yang efektif, ada yang enggak. Ada yang berhasil, ada yang enggak. Kenapa? Itu dinamakan efektivitas komunikasi. Jadi, komunikasi yang efektif itu adalah, ketika kondisi pesan yang dikirimkan itu, dapat diterima oleh penerima, sesuai dengan maksud pengirim pesan. Mungkin teman-teman sering, melihat sebuah, apa ya, kesalahpahaman komunikasi, namanya ini komunikasi yang nggak efektif. Kenapa? Karena kesalahpahaman itu pasti terjadi karena apa yang dikirimkan, itu berbeda dengan apa yang ditangkap. Nah, ini namanya komunikasi efektif, tapi tidak efektif. Kalau yang namanya komunikasi efektif itu jadi begini,
pengirim pesan itu ingin menyampaikan pesan apa? Apakah bahasanya sudah cukup baik, bahasanya tepat, kondisinya tepat, kemudian penerima itu bisa menerima persis sama sesuai dengan apa yang dimaksud pengirim. Udah gitu aja, itu namanya komunikasi yang efektif. Ketika tidak sesuai apa yang dikirim dengan apa yang diterima, berarti itu menunjukkan sebuah komunikasi yang tidak efektif. Nah, proses komunikasi itu sebetulnya seperti ini. Ada komunikator. Komunikator itu orang yang menyampaikan pesan. Jadi orang yang ingin memberikan informasi. Kemudian pesan terkirim. Nah, kemudian di dalam pengiriman pesan itu selalu ada gangguan. Gitu. Enggak selalu sih, tapi banyak gitu. Tapi ketika komunikator ini mampu menyampaikan dengan baik, gangguan itu bisa diminimalisir. Gitu. Nah, gangguan-gangguan ini bisa macam-macam bentuknya. Bisa memang karena gangguan fisik, misalkan jaringan yang nggak baik kalau lewat telepon ya. Atau misalkan kalau lagi diskusi bisa jadi persepsi yang kurang baik itu juga bisa jadi gangguan gitu, karena persepsi individu itu selalu berbeda-beda. Ini juga menjadi gangguan, makanya kalau teman-teman melakukan komunikasi, samakan persepsi dulu. Kemudian ketika sudah dikirimkan, baik itu ada gangguan maupun tidak, maka informasi itu akan diterima oleh komunikan atau orang penerima pesannya, itu namanya komunikan. Nah, dari situ si pengirim pesan ini akan tahu bahwa pesan yang dikirim ini sesuai dengan yang dia maksud atau enggak ketika ada umpan balik. Jadi komunikan itu harus menyampaikan umpan balik supaya komunikator tahu bahwa ini sesuai dengan yang saya maksud atau enggak. Dia menangkap sesuai dengan persepsi saya atau enggak. Kita persepsinya sama enggak? Maksudnya sama enggak? Tujuannya sama enggak? Ini harus melalui umpan balik. Makanya kenapa kalau dosen dosen menerangkan, kemudian dosen bertanya sudah bisa dipahami, itu sebetulnya bentuk umpan balik yang diharapkan dari dosen begitu. Apakah mahasiswa ini bisa memahami atau tidak? Ketika mahasiswa memberikan umpan balik gitu, bisa dengan bertanya, bisa dengan menjawab, itu kita dosen komunikator jadi tahu seberapa efektif pengajaran yang sudah dilakukan, seberapa efektif komunikasi yang sudah dibangun dengan mahasiswa. Makanya kenapa saya selalu memaksa mahasiswa saya untuk aktif. Aktif itu adalah bagian dari umpan balik sebetulnya. Supaya komunikasi ini lancar gitu. Supaya saya tahu bahwa apa yang saya terangkan itu bisa teman-teman serap dengan baik nggak? Atau apa yang saya kirim itu sesuai dengan apa yang teman-teman terima nggak? Jangan-jangan teman-teman bisa berbeda ketika misalkan menonton video saya kali ini, kemudian saya menyampaikan tentang komunikasi. Tapi teman-teman bisa berbeda menangkap apa makna komunikasi di dalam kelompok dengan apa yang saya kirimkan ke teman-teman gitu. Ini butuh umpan balik. Jadi sama seperti ketika teman-teman itu berbicara, mungkin saat koordinasi itu harus misalkan nih ada pertanyaan, apakah tugas hari ini ada masalah atau sudah selesai gitu. Kalau banyak karakter komunikan itu ketika sudah selesai dan nggak ada masalah itu nggak dibales. Nah, anggapannya bahwa anggapan komunikan kalau nggak ada balasan artinya kan nggak ada masalah gitu. Kalau saya membalas, saya utarakan masalah saya berarti ada masalah. Ini adalah persepsi komunikan. Nah, persepsi komunikator itu bisa beda-beda. Orang ini nggak membalas, apakah memang tidak mau berbicara dengan saya, apakah dia
belum mengerjakan tapi takut menyampaikan atau apa begitu. Nah, ini kan menjadi persepsinya liar. Makanya dibutuhkan umpan balik meskipun hanya pendek gitu ya. Misalkan sejauh ini tidak ada masalah, selesai gitu. Jadi ini yang harus teman-teman pahami. Umpan balik itu sangat penting gitu ya. Untuk bisa menjamin bahwa pesan yang dikirim ini bisa sampai dengan baik. Nah, ada banyak syarat komunikasi agar komunikasi itu bisa efektif. Pertama, pengirim pesan itu mengatasnamakan diri sendiri, bukan anggota kelompok. Kenapa? Banyak nggak sih orang-orang itu yang akan berbicara begitu atas nama umat, atas nama buruh, gitu, atas nama profesi psikolog, gitu, atau siapa gitu. Nah, ini kadang-kadang tidak tepat. Kenapa? Karena mungkin tidak semua buruh merasakan hal yang sama. Tidak semua umat itu merasakan sesuai dengan apa yang disampaikan komunikator. Jadi ini menjadi tidak tepat. Atas nama teman-teman sekelas, Bu, kita mau protes gitu. Apa iya teman-teman sekelas? Mungkin pasti ada 1 atau 2 teman kalian yang sebetulnya setuju. Karena ini bisa merancukan kondisi ketika mengatasnamakan teman sekelas, dosen akan berasumsi bahwa mereka semua misalkan nih, Bu, teman-teman sekelas tuh nggak ada yang paham gitu dengan materinya yang Ibu sampaikan. Maka ketika itu terjadi, dosen akan berpikiran, oh kalau semua nggak paham, artinya yang salah adalah saya. Mungkin cara saya menyampaikan yang kurang baik, mungkin cara saya menyampaikan terlalu cepat, begitu. Itu adalah asumsi dosen. Padahal ternyata yang tidak paham itu hanya sebagian orang saja, sebagian mahasiswa saja. Nah, kalau seperti ini kondisinya berarti ketika ada yang paham, ada yang enggak, kan sebetulnya tidak sepenuhnya dosen itu yang bermasalah, tidak bisa menyampaikan materinya. Tapi bisa jadi sebagian mahasiswa yang tidak paham itu memang dia tidak fokus gitu. Sebagian mahasiswa yang tidak paham itu dia sudah punya blocking terhadap dosennya sehingga apa yang disampaikan dosennya itu tidak bisa masuk gitu. Buktinya beberapa mahasiswa lainnya itu bisa memahami dengan baik. Nah, ini fungsinya kenapa pengirim pesan itu harus atas nama pribadi. Nggak boleh atas nama kelompok. Kecuali itu sudah disepakati bersama memang seluruh anggota yang ada di dalamnya itu memiliki satu suara, itu diperbolehkan. Kemudian memiliki kredibilitas, misalkan kalau ketika kita ingin menyampaikan informasi dan informasi itu datang dari orang-orang yang tidak memiliki kredibilitas yang baik, saya yakin orang yang mendengarkan, komunikan itu akan meremehkan. Meskipun sebetulnya pesan itu adalah valid, pesan itu adalah bermutu gitu. Contohnya, di dalam sebuah organisasi itu ada salah satu anggota organisasi itu yang memang dia tidak amanah, yang dia itu gacor gitu ya. Dia itu suka kasak kusuk gitu. Ya pokoknya begitu. Orang-orang yang sulit untuk bisa dipercaya komunikasinya. Dia tidak memiliki kredibilitas yang baik. Kemudian salah satu atasan itu mendelegasikan kepada dia yang tidak amanah ini untuk menyampaikan sebuah pesan penting. Pastinya anggota organisasi lainnya itu tidak akan percaya pada dia. Serius, misalkan nih si A yang menyampaikan dan dia tidak memiliki kredibilitas yang baik gitu ya. Kemudian anggota organisasi yang lain itu mendengarkan informasinya. Si A berkata, informasi dari atasan kita bahwa besok libur dan informasi ini dadakan. Gitu. Anggota organisasi lainnya tuh pasti serius, masa sih kan nggak ada apa-apa, nggak ada hari libur, nggak ada event apapun di tempat kerja kita, kok tiba-tiba libur? Ya udah deh nanti
ini aja coba kita klarifikasi ke atasan kita. Ini artinya komunikasinya nggak efektif. Kenapa? Karena apa yang sudah disampaikan komunikator, meskipun dia tidak amanah, tapi sebetulnya pesan itu valid. Memang atasan menyuruh menyampaikan dia kepada anggota kelompok lainnya bahwa besok libur karena misalkan ada event besar, ada demo besar yang itu akan mengganggu perkantoran besok hari gitu. Tapi itu tidak sekonyong-konyong itu diyakini oleh anggota yang lain karena kredibilitas itu tadi gitu. Kemudian yang ketiga adalah pesan harus lengkap dan jelas. Pasti ketika itu tidak jelas, ya orang yang menerima pesan itu pasti akan salah, keliru gitu. Meskipun tidak seluruhnya, tapi ada bagian-bagian tertentu dari informasi yang disampaikan itu pasti tidak tersampaikan. Kemudian pesan verbal dan non-verbal harus sama. Misalkan ketika ditanya, atasan tanya kepada bawahannya, bagaimana kondisi Anda selama 1 tahun bekerja di sini? Apakah Anda merasa semuanya baik-baik saja gitu dan lancar gitu? Kemudian bawahan itu menjawab dengan takut, dengan berat, tapi bahasanya itu bilang enggak apa-apa, lancar, semua baik-baik saja. Tapi bahasa nonverbalnya dia bilang enggak baik-baik aja gitu. Misalkan dia akan jawab, apa ya Pak ya, enggak apa-apa sih, baik sih gitu. Ini kan secara verbal dia berbicara bahwa semuanya aman. Tapi secara nonverbal itu berbicara bahwa ada sesuatu di baliknya. Nah, komunikasi yang seperti itu menjadi tidak efektif. Atasan akan berpikir, benar nggak sih yang disampaikan? Gitu. Tapi kalau verbal dan nonverbal sama, itu atasan langsung bisa percaya, oh ya, dia memang di sini enjoy. Gitu. Nah, yang kelima kemudian penjelasan harus detail. Harus detail itu harus runtut, harus semua memang disampaikan gitu. Karena kalau enggak, orang itu tidak akan mudah untuk bisa memahami. Contoh mudahnya aja, kalau teman-teman dijelaskan oleh dosen yang orangnya runtut, orangnya sistematis gitu, pasti teman-teman lebih mudah mencerna ilmu yang dibagikan daripada dosen-dosen yang penjelasannya itu minim, jarang diberi contoh, kemudian ya simpel-simpel sekali bahasanya gitu. Ini kan teman-teman itu akan lebih kesulitan untuk bisa memahami materi yang disampaikan oleh dosen tersebut gitu. Nah, ini membuktikan bahwa komunikasi itu menjadi tidak efektif ketika penjelasan itu tidak detail. Misalkan ada kelompok kelompok kerja, kemudian ada atasan menyampaikan informasi kepada bawahannya. Besok ini misalkan ini adalah sebuah restoran gitu ya. Manajer restoran bilang, besok kita akan ada event, ada orang yang menyewa tempat kita untuk ulang tahun. Siapkan aja 100 packing makanan seperti biasa. Bawahan akan bingung, seperti biasa tuh yang gimana gitu. Bisa jadi seperti biasa yang dimaksud atasan dengan seperti biasa yang dimaksud bawahannya itu berbeda. Nah, ini harus diwaspadai, semua harus detail, harus disampaikan. Misalkan dia pilih paket A, yaitu makanannya terdiri dari ayam, dessert, ada cake gitu. Ini harus detail, cake-nya bagaimana itu harus detail, misalkan gitu. Nah, ini komunikasi-komunikasi yang seperti ini dibutuhkan di dalam organisasi agar semuanya berjalan dengan baik gitu. Kalau nggak detail bisa terjadi mispersepsi, bisa terjadi miskomunikasi. Kemudian keenam adalah minta feedback sebagai bahan cross check apakah pesan sudah sampai sesuai dengan yang dikirim atau enggak. Yang kayak tadi saya bilang gitu, sudah dipahami belum? Kira-kira tahu nggak apa yang harus dilakukan besok? Kira-kira
mampu nggak besok melakukan apa yang kita sepakati bersama hari ini. Nah, ini namanya feedback dalam berkomunikasi. Ketujuh adalah pesan harus cocok dengan penerima pesan. Ya, ini tadi ketika ada banyak gangguan saat pengiriman informasi, ini membuat pesan yang dikirim itu tidak cocok dengan pesan yang diterima oleh komunikan. Yang kedelapan adalah menjelaskan sebuah pesan atau deskripsi, bukan menyimpulkan. Berbeda ya menyimpulkan dan deskripsi. Di kelompok-kelompok masyarakat, kalau kita lepaskan dulu paradigma berpikir kita di organisasi dan industri, yang paling gampang di kelompok masyarakat aja, di masyarakat sosial. Itu biasanya kan ketika misalkan tetangga kita tiba-tiba ada yang bertengkar, brak-bruk gitu. Kemudian mereka keluar membawa koper besar dan pergi dengan mobilnya. Tetangga itu kaget, ada apa malam-malam kok ada pertengkaran gitu kan. Kemudian mereka akan menyimpul, terus mereka biasa kan akan kasak kusuk, si Bu Santi misalkan, Bu Santi dan suaminya itu kemarin bertengkar loh. Terus Bu Santi itu pergi ninggalin terus Bu Santi itu udah nggak tahan dengan suaminya ini gitu. Akhirnya dia kayaknya udah mau cerai deh. Kayaknya mereka mau putus deh gitu. Ini opini. Yang benar ketika menyampaikan informasi, deskripsikan. Saya tuh kemarin dengar Bu Santi itu kok marah teriak-teriak sama suaminya ya. Kemudian dia keluar membawa banyak koper terus bersama mobilnya saat itu juga di malam itu juga. Ini akan berbeda. Itu mendeskripsikan. Kalau tadi udah opini, kayaknya dia mau cerai deh. Kayaknya. Padahal belum tentu benar kan. Ini opini. Nah, ini yang harus dihindari. Ini bahaya sekali. Baik itu di dunia sosial, pertemanan, komunitas, maupun di industri organisasi. Apalagi di industri, apalagi di organisasi. Fatal. Konsumen kita itu tidak membeli produk kita gitu, produk misalkan ini adalah perusahaan Aqua gitu ya. Konsumen kita itu lebih memilih Le Mineral itu karena menurut saya ya Pak, menurut saya produk kita itu Aqua itu terlalu mahal. Ini opini loh, bukan deskripsi. Kalau deskripsi itu bawahan cerita kepada atasan melaporkan apa yang terjadi di pasar. Misalkan sebagian besar konsumen itu akan memilih Le Mineral, Pak. Gitu. Saya kurang tahu kenapa Aqua produk kita ini tidak diminati oleh market. Dan untuk bisa menjawab pertanyaan itu semua, kita harus riset pasar. Kita harus mengetahui dengan jelas apa yang terjadi gitu. Jadi ini deskripsi. Kalau tadi sudah kita simpulkan, Aqua itu sepertinya lebih mahal gitu. Meskipun memang faktanya lebih mahal, belum tentu konsumen itu tidak membeli Aqua gara-gara Aqua lebih mahal. Bisa jadi karena rasa dari produk Aqua itu berbeda. Kalau Le Mineral ada sedikit manisnya gitu. Itu yang membuat orang tertarik untuk membeli gitu ya. Bukan karena Le Mineral itu lebih murah. Nah, ini namanya penjelasan-penjelasan perbedaan dari deskripsi dan opini. Ketika komunikasi itu memang tidak efektif, efeknya itu luar biasa. Bisa salah strategi, bisa salah mengambil keputusan, bisa salah ambil langkah gitu ya kalau di dalam industri. Bayangin kalau bawahan Anda nanti berbicara, misalkan produk Anda adalah Aqua, kemudian bawahan Anda bilang bahwa Aqua kita lebih mahal, Pak, produk kita lebih mahal. Kemudian strategi yang dilakukan adalah menurunkan harga Aqua. Ini kan fatal. Padahal penyebabnya bukan karena Aqua lebih mahal, tapi karena rasa yang diminati oleh konsumen. Ini kan menjadi strateginya nanti berbeda. Strategi pemasaran dan lain-lainnya. Ini harus dijaga komunikasinya agar tetap efektif.
Nah, bentuk komunikasi itu dilihat dari indikatornya ada 3, analisis, pola, dan jaringannya. Kita lihat dulu analisis. Jadi, di dalam interaksi, komunikasi itu ada tingkatannya, ada 3. Yang pertama adalah level yang paling, luarnya saja gitu ya. Tingkat 1, seberapa orang sering berkomunikasi, atau seberapa lama dia akan berbicara. Siapa yang bicara? Apakah selalu atasannya gitu? Apakah selalu supervisornya? Gitu. Tingkat 2 itu lebih deep. Siapa yang berkomunikasi pada siapa? Kalau kayak komunikasi itu adalah atasan dengan atasan lainnya, ya pasti ini adalah obrolan-obrolan yang bermutu misalkan. Obrolan-obrolan yang bisa dipercaya berkaitan dengan kemajuan perusahaan. Tapi kalau yang ngomong cuman misalkan ya, buruh pabrik berbicara mengenai kebijakan CEO gitu. Ya, analisis interaksinya ini bisa rendah gitu karena bisa jadi akurasinya rendah. Tapi ketika yang ngomong mengenai kebijakan ini adalah CEO misalkan, ini tingkat akurasinya bisa lebih baik gitu. Nah, yang ketiga ini lebih deep lagi. Bagaimana seseorang menggerakkan orang lain. Ini jadi sudah lebih kompleks lagi. Nah, pola komunikasi itu ada 2. Yang pertama adalah komunikasi satu arah. Jadi atasan menyampaikan komunikasi kepada bawahan. Dah, itu namanya satu arah. Kalau komunikasi 2 arah itu misalkan rapat gitu ya, butuh pendapat untuk menyimpulkan, butuh masukan dari bawahan, ini komunikasi 2 arah. Ada proses timbal balik di dalamnya. Nah, kemudian mengenai jaringan komunikasi, itu ada banyak sebetulnya macam-macamnya. Di sini hanya saya tampilkan 5. Yang pertama adalah lingkaran. Jadi lingkaran ini penyampaian informasi yang dari mulut ke mulut ya. Kemudian Y itu kalau misalkan yang merah ini diasumsikan adalah atasan, maka ketika atasan ini menyampaikan, misalkan dekan ini menyampaikan pada kaprodi, ini kaprodi, ini kaprodi gitu. Mereka ada 2 arah dengan para kaprodi. Kemudian kaprodi ini menyampaikan lagi kepada dosen. Dosen itu tidak bisa melakukan komunikasi 2 arah dengan dekan berkaitan dengan kebijakan fakultas misalkan. Dia hanya bisa menyampaikan kepada kaprodi aspirasinya apa. Kaprodi yang akan menyampaikan kepada dekan. Nah, ini namanya jaringan komunikasi Y, dan ini banyak terjadi di perusahaan, di organisasi begitu ya. Kemudian rantai itu kayak getok tular ya. Kalau teman-teman tahu misalkan ada acara, tolong sampaikan besok kita ada rapat pagi ya. Saya nggak sempat untuk menyampaikan ke semuanya. Kemudian si A bicara ke si B. Tadi saya dapat pesan dari Bu X bahwa besok pagi kita ada acara. Terus gitu. Itu namanya getok tular, itu namanya rantai. Nah, apa bedanya dengan lingkaran? Ketika lingkaran itu informasi itu akan kembali lagi kepada pengirimnya, gitu. Terus begitu. Misalkan ada feedback, ada klarifikasi. Misalkan dari orang yang terakhir itu akan tanya kepada pengirim, Bu, benar nggak sih besok itu kita akan ada rapat pagi gitu. Misalkan atasannya bilang, iya Mbak, saya tadi belum sempat menyampaikan. Oh baik Bu. Kemudian apa Bu yang harus kita kita siapkan untuk besok pagi gitu kan? Oh tolong siapkan aja kinerja kalian selama sebulan ini apa aja, nanti kita diskusikan gitu. Itu informasi itu akan disampaikan lagi dari mulut ke mulut. Ini namanya lingkaran. Tapi kalau rantai itu enggak. Rantai itu seperti getok tular gitu. Kemudian roda. Kalau roda itu mirip dengan Y, cuman kalau Y tadi kan masih ada bawahan lagi. Kalau roda itu benar-benar mereka
sudah nggak ada bawahan lagi. Contohnya misalkan supervisor dengan bawahannya. Supervisor itu dianggaplah yang merah ini. Kemudian bawahannya kan adalah anggotanya, karyawannya. Nah, dia karyawannya kan sudah nggak punya bawahan lagi. Nah, ini adalah pola komunikasi roda namanya. Ya, pola komunikasi antara supervisor dengan bawahannya, contohnya begitu. Atau kalau misalkan organisasi itu RT dengan masyarakat, gitu. Ya sudah, setelah RT kan sudah nggak ada jenjang struktural lagi. Atau terbuka. Nah, ini keren kalau bisa sampai terbuka. Terbuka itu jadi tidak ada atasan, tidak ada bawahan. Meskipun sebetulnya di dalam komunikasi itu ada atasan, tapi mereka punya posisi yang sama. Mereka punya kedudukan yang sama, siapapun boleh menyampaikan, siapapun boleh mengkritik, itu namanya komunikasi terbuka. Atasan juga harus mau dikritik gitu. Atasan juga harus mau menerima saran dari bawahannya. Jadi benar-benar di forum itu misalkan benar-benar semua sejajar. Semua memiliki peran, tanggung jawab, dan hak yang sama, hak berbicara yang sama. Ini namanya terbuka. Nah, kemudian hambatan komunikasi itu yang bagaimana? Komunikasi tadi kan saya bilang komunikator menyampaikan pesan. Saat menyampaikan itu ada hambatan. Itu yang membuat komunikan menerima pesan itu tidak sesuai dengan yang dikirim atau tidak utuh. Jadi yang dikirim 100% seperti ini yang diterima cuma 80% misalnya. Nah, ini karena ada hambatan kan tadi. Nah, hambatannya itu seperti apa ini? Kurangnya perencanaan dalam komunikasi. Jadi ngomong itu kayak nggak ditata. Mungkin teman-teman pernah tahu ya, kayak saya tuh ada yang mau saya sampaikan gitu, tapi saya sulit untuk menyampaikan gitu. Jadi kayak yang disampaikan tuh bulet, itu, terus kayak gimana ya Bu? Gini loh Bu, maksudnya itu namanya kurang perencanaan. Jadi harus to the point sebetulnya apa yang mau disampaikan dan runtut. Gitu. Semua harus direncanakan kalau di dalam sebuah organisasi. Karena organisasi itu memang butuh kejelasan karena dampaknya kan luar biasa kan seperti tadi yang saya sampaikan. Kemudian asumsi yang tidak dijelaskan. Bahaya asumsi ini. Karena asumsi itu sama seperti tadi, beropini, menyimpulkan. Belum tentu tadi Bu, siapa yang saya ceritakan itu pergi dari rumah itu karena dia pengen cerai, belum tentu loh. Siapa tahu mereka punya rumah lain dan mereka setelah bertengkar mereka memilih untuk oke, kita harus introspeksi diri, kita nggak usah ketemu dulu supaya hubungan kita bisa lebih baik. Mereka sepakat untuk suatu minggu tidak bertemu misalkan. Nah, ketika tetangga bilang mereka pasti akan cerai itu, bla bla bla, itu namanya asumsi. Di dalam organisasi nggak boleh kayak gitu. Misalkan ada atasan ngomong, jadi begini ya teman-teman semua, kita harus meningkatkan penjualan kita. Kita harus mendobrak penjualan yang loyo ini. Paham kan? Gitu. Jadi apa mereka menjelaskannya dengan tegas misalkan gitu ya. Kemudian bawahan itu mengasumsikan atasan ini kok kayak diktator banget ya. Atasan ini kok kayak mintanya sakdek-saknyek ya. Itu kan asumsi. Padahal yang dimau oleh atasan itu adalah, ayo spiritnya tumbuhkan, kita harus lari supaya penjualan kita meningkat gitu. Nah ini kan asumsi, itu nggak boleh. Jadi harus dijelaskan dari awal supaya asumsi itu tidak terjadi. Karena harus ada latar belakang kenapa kita harus menggenjot penjualan gitu. Atau misalkan ada merger, dua perusahaan merger itu bergabungnya dua perusahaan menjadi satu. Gitu. Kalau latar belakang merger ini tidak disampaikan kepada masing-masing karyawan yang ada di perusahaan A dan perusahaan B yang akan dijadikan satu ini, itu akan jadi asumsi. Mereka, misalkan mereka diinformasikan oleh CEO-nya bahwa kita akan merger perusahaan kita, perusahaan Le Mineral itu akan merger dengan perusahaan Aqua. Ke depan kita akan begini cerita. Karyawan tidak tahu apa yang melatar belakangi, sehingga ini akan menjadi kisah bola liar yang itu hanya menjadi asumsi. Oh, mungkin merger karena
duitnya udah nggak mampu. Oh, mungkin merger karena mau ada ini apa namanya menghindari undang-undang pemerintah yang berkaitan dengan ini gitu. Oh, karena merger kayak itu asumsi karyawan dan itu pasti akan terjadi. Itu karyawan pasti akan ramai, menjadi isu, menjadi gosip di dunia industri, dunia perusahaan gitu. Itu harus dihindari, apalagi teman-teman kalau sekarang belajar organisasi ya di BEM, HMJ gitu. Itu jangan pernah kasih kesempatan asumsi itu menjadi besar. Jelaskan aja kalau ada merger, apa yang melatar belakangi merger? Apa langkah yang harus diambil? Apa tujuannya? Sama dengan organisasi ketika teman-teman di BEM, itu jelaskan apa yang melatar belakangi BEM harus melakukan sesuatu. Tujuannya apa? Nanti apa yang harus dilakukan oleh BEM dan anggotanya supaya tidak ada asumsi. Jadi komunikasinya clear. Kemudian ada distorsi semantik. Distorsi semantik itu ya benar-benar ada apa ya hambatan komunikasi yang itu berkaitan dengan pemaknaan. Orang ini maksudnya apa sih? Gitu. Itu distorsi semantik. Kemudian pesan yang diungkapkan kurang baik. Jadi ya itu tadi masih berkaitan dengan perencanaan komunikasi ya. Jadi pesan itu harus benar-benar steppingnya baik, detail gitu ya. Harus dijelaskan semuanya gitu. Pesannya harus memang di delivery dengan baik. Kemudian hilang karena penyampaian dan retensi yang kurang baik. Retensi yang kurang baik itu misalnya gini. Kalau kalian sudah bawaannya nggak suka sama atasan kalian, yakinlah apa yang disampaikan atasan kalian itu semuanya akan berwarna negatif. Kalian dipindah ke Papua, padahal tujuannya atasan kalian adalah supaya kalian berkembang, kemudian itu adalah tempat training kalian untuk bisa kalian menjadi atasan. Karena di Papua itu tantangannya besar. Ketika kalian bisa melewati tantangan itu, artinya kalian dididik oleh alam, kalian kembali ke Jawa itu sudah siap jadi leader. Ini adalah tujuan dari atasan. Tapi kalau si bawahan ini sudah memang punya retensi yang kurang baik, sudah negative thinking sama atasan, emang udah dari dulu nggak suka sama atasan ini gitu kan. Ketika kalian itu dipindah ke Papua, yang ada kalian akan berpikir, ya dia pasti menghukumku sampai aku ditaruh di Papua. Ini namanya retensi yang kurang baik. Gitu. Jadi udah ada blok ya di otaknya tuh udah ada blok gitu. Itu yang membuat komunikasinya menjadi tidak baik. Gitu. Nah, ini harus dijelaskan apa tujuannya dia itu ditaruh di Papua. Ini harus clear gitu. Kemudian ada kemampuan mendengarkan yang kurang baik. Ya, ada orang-orang yang memang dia tuh gampang gitu ya sama informasi, rapat, main handphone sendiri, kuliah itu ngobrol sama teman. Ini ya itu bisa membuat komunikasi itu menjadi tidak tersampaikan secara utuh. Atau komunikasi impersonal. Jadi apa namanya komunikasi impersonal itu kayak begini, komunikasi yang dilakukan tapi tidak melibatkan personal, tidak ada empati, tidak ada apa ya kedekatan gitu. Berbeda loh orang yang menyampaikan misalkan atasan dengan bawahan. Ketika atasan itu memang orangnya jutek gitu kan, dia bilang mulai sekarang kamu nggak perlu membantu saya karena saya bisa lakukan ini semua sendiri. Berbeda dengan yang menyampaikan itu adalah orang yang sudah punya kedekatan emosi. Orang-orang yang punya kedekatan emosi dengan bawahannya pasti mereka akan berpikir bahwa memang dia benar-benar bisa mandiri. Tapi orang yang tidak punya kedekatan emosional yang baik, dia akan bicara
oh dia udah nggak suka sama, dia akan berpikir dia sudah nggak suka sama saya, makanya saya tidak diperbolehkan membantu lagi. Nah ini komunikasi impersonal. Jadi kalau mau menyampaikan sesuatu, bangun dulu kedekatan emosinya, bangun dulu hubungan baiknya, gitu. Makanya kita harus berhubungan baik dengan semuanya, supaya komunikasi yang kita sampaikan bisa benar-benar sampai, gitu. Kalau kita sudah nggak suka dulu terhadap orang lain, ya itu tadi, komunikasi itu menjadi kurang baik. Nah, ini ada sedikit contoh dari komunikasi. Hey, I was on this date the other night, and we were at this restaurant. All right, guys, you guys ready to get started? Hang on a second. Trip, you ready to get started, buddy? Okay, hey, you guys, we're all here. We should start. All right, thanks for coming, guys. I just wanted to take a few minutes and talk about some ideas for the marketing strategy this year. So if you got one, just throw it out there. I'd love to hear. Yeah, how long is this meeting supposed to last? The schedule wasn't exactly clear. Should be out of here in 30. Is that approximate or? Hey guys, sorry I'm a couple minutes late. I got caught in traffic. 7 minutes, actually. What's that? A couple is 2. So what we're doing is we're just coming up with some ideas for our new marketing strategy. Sure. So, anyone? I think we should implement Pinterest. Ooh, that's a fun idea. What about a publicity event in the park? Interesting. But how are you going to plan around the weather? What if it rains? So we'll party in the rain. Okay, just want to emphasize there's no bad ideas here. We're just brainstorming. So. Yeah, I'm just really thinking it'll be a huge waste of money to try to plan around the weather. Yeah, okay, we get your concerns. Nancy, thank you. Okay, anyone else have an idea? Ephraim? I've always wanted to see rain fall down all at once in a big splash instead of small drops over time. I mean, think how it could impact the irrigation system. Okay, Terry? Well, I have an idea from my previous job that I had last year. Let me take that back a little bit. I have this wonderful idea, but it doesn't really make sense unless I just take it back a second and bring it forward together. It was like 3 weeks ago that I remember he said something that I couldn't understand. Hold on a second, Terry. Hold on. Thanks for pointing. Here's what we need to do, okay? Lauren, you got this? We do a video submission contest on YouTube. Oh, that's Okay. been done. It'll be on Facebook, it'll be on Pinterest, it'll be on Twitter. If we do something with technology, we lose the senior demographic. So, you guys want to see an example? Should we be moving on to the next topic? I mean, it's already 1:15. Quarter after. That's funny. Who knows how to put this on the screen? Up there, because you're not gonna be able to, I want you to see all the details. We have cable, does this cable work? I think that's powered. I don't know if on the there's an This one. HDMI That cord's not going to be long in the enough. back. Does that there could remote be go to like the 2 or 3, like TV? HDMI 1. Plenty of time, HDMI guys. 2, No rush. HDMI This isn't 3, working. I got a and green then they marker. coincide Call the with IT each guy. other with, Wait, there's turn also, what off and back what on? do you call it? S-video. Hello? Okay, I've got it working. Hit play. Okay, now imagine hundreds of those floating around the web. Do you want to watch it one more time? No, please. Trip, I think you're onto something with this idea. I really like it. Carol, did you get that down? Yeah. Sorry, what is C-test up sub YT pros? Well, I'm abbreviating to make room for all these great ideas. Contest, uploading it to YouTube, funniest, and you get a prize. Wait, where are the other ideas? And time. Wait, where y'all going? We still have 100% of the things to accomplish. One of the biggest hassles in all of life is when you're in a meeting and you're trying to get what's on the computer screen to be on the big screen. Well, it doesn't have to be a hassle, thanks to our friends at Airtame. Hold on a second. These guys I don't know what you're doing here, but I just want to tell you real quick about something called Airtame. It's a device that allows you to wirelessly send something from your computer to a bigger screen in a meeting, making life way easier. Go ahead. That's what I was saying. Oh, well, I probably did it better. Click here if you want to see more about Airtame. Oke. Tadi sudah ada video yang bisa teman-teman saksikan. Apa yang terjadi, komunikasi apa yang terjadi di dalamnya. Nah, sekarang tugasnya adalah silakan diskusikan mengenai video tersebut. Bagaimana bentuk komunikasinya? Apa komunikasi yang terjadi efektif untuk kondisi tersebut? Beri penjelasan.
Terima kasih. Ketika nanti ada yang kurang bisa dipahami, kita bisa lakukan diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.